Selamat datang di rangkaian talk show radio series Millennials Nyastra. Ada Dodio Sandra pagi hari ini dari Rising Phoenix dan yang pastinya membahas tentang sastra. Jadi generasi muda Bali saat ini mungkin ini akan menjadi tanda tanya besar. Benarkah mengalami kemunduran? Akan menjadi pertanyaan pagi hari ini di rangkaian talk show radio series Millennials Nyastra. Karena menurut artikel yang Doi sempat baca adalah dari data sastra Bali yang rilis tahun 2016 dengan 10 judul, ternyata di tahun 2017 menurun menjadi 6 judul. Hari ini Doi akan membahas dengan tema sastra Bali itu keren. Karena memang sastrawan muda yang Doi hadirkan hari ini adalah orang-orang keren. Nanti akan bergabung bersama Doi. Ada yang pertama ada Charma Citrawati atau Kak Citra. Beliau adalah perempuan Bali pertama menorehkan prestasinya dalam bidang menulis kumpulan cerpen berbahasa Bali di Anugerah Sastra Rancage 2017 oleh Yayasan Kebudayaan Rancage. Dan nanti waktunya dihabiskan dengan sibuk di sastra, benarkah? Dan tantangan seperti apa yang akan dialami nanti Doi akan cari ceritanya. Ada juga pastinya I Gede Agus Dharma Putra atau terkenal dengan Dharma Putra, salah satu dari 7 pemenang juga peraih Anugerah Sastra Rancage 2018, di mana tulisan-tulisan atau karya-karyanya mungkin sudah sering Viners lihat di sosial media saat menulis sastra seperti apa. Dan ada juga teman kita dari Yayasan Puri Kauhan Ubud tentu saja yang merupakan ini penyelenggaranya. Ini salah satu kekayaan warisan budaya Bali yang ada di jantung budaya Pulau Dewata Ubud, akan bercerita juga dan berbagi cerita sama Doi di Sastra Bali itu keren. Sekeren apa dan benarkah kita sedang mengalami kemunduran? Karena memang kalau kita melihat faktanya, beberapa tempat atau mungkin keseharian seringkali tidak menggunakan bahasa Bali, lebih terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Selamat pagi dulu teman-teman saya, apa kabar? Pagi. Oke, sudah siap olahraga pagi ya, ngobrol kita ya. Ini persiapan dari jam berapa dengan dandanan ganteng dan cantik seperti ini? Dari Dharma? Saya jam 5 ya. Jam 5 sudah bangun? Ya. Sama berarti, saya siaran jam 5, jam 4 sudah bangun. Kalau Kak Citra? Setengah 6. Setengah 6 sudah bisa secantik ini? Luar biasa, saya apresiasi. Kalau Kak Gungde atau Kak Ari tadi? Saya jam 6. Jam 6 ya, sudah sangat ready sekali. Kita hari ini membahas tentang sastra Bali itu keren. Mungkin ketika saya tadi meng-bold atau meng-headlines, benarkah kita mengalami kemunduran? Apa pendapat kalian ketika saya membuat statement seperti itu? Dari Dharma? Ya, kemunduran dari segi pemakaian bahasa mungkin ya, tapi ada penyuluh bahasa Bali kan sekarang, itu juga menyelamatkan kami lah di bahasa Bali juga. Terus yang paling penting itu sih orang-orang yang muda ya di bawah anak-anak SMA itu sebenarnya mereka punya kompetensi lah untuk pakai bahasa Bali lagi selain campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Campur-campur gitu ya. Kalau Kak Citra? Kalau saya pribadi sih kurang setuju ya dengan kata mundur ya. Karena kalau menurut saya sih kita hanya belum terbiasa lagi gitu, belum dekat gitu kan. Jadi belum dekat lagi dengan bahasa ibu kita karena memang perkembangan atau perubahannya terjadi begitu cepat ya. Perubahan bahasa terutama. Jadi bagaimana tuntutan zaman itu bahasa Bali makin ditinggalkan sementara menurut saya. Jadi memang saat ini yang harus kita lakukan bukan pada kata mundurnya ya, tapi belum terbiasa aja. Belum terbiasa saja. Berarti mulai hari ini kita harus membiasakan diri. Betul. Karena ini adalah talk show series, bagaimana sebenarnya hal ini bisa dilakukan gitu kan? Bener, Oke. bener banget. Kalau Kak Gungde nanti mungkin kita lebih banyak akan membahas karena Yayasan Puri Kauhan Ubud punya acara. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang acara ya. Saya ke Kak Dharma dan Kak Citra dulu. Yang pasti adalah orang-orang hebat ini mendapat penghargaan karena bagaimana kalian berperan serta dalam pengembangan sastra itu sendiri. Bagaimana kalian belajar pada awalnya. Nah, anak-anak muda kayak saya atau teman-teman atau Viners juga yang lagi dengerin, nanti kalau punya pertanyaan, pengen tanya, bagaimana kok bisa tertarik di tengah orang biasanya anak Jaksel atau anak Canggu identik dengan sedikit-dikit bahasa Inggris atau Korea sekarang kan annyeonghaseyo. Nonton Korea juga? Nonton. Harus ikut perkembangan ya. Yes, kita ikut perkembangan tapi tidak meninggalkan budaya kita juga kan. Itu yang paling penting gitu. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan, sekali lagi Doi buka kesempatan, kamu boleh WhatsApp di 0812-383-91100. Nanti ada Kak Citra dan juga Kak Dharma dan juga pastinya Kak Gungde yang akan sharing ceritanya. Tapi ke Dharma dulu. Awalnya bagaimana bisa tertarik dulu nih di sastra? Apa yang membuat bahwa hal ini menarik? Di tengah kita tahu beberapa orang lebih memilih bahasa Inggris, Korea, bahkan Mandarin atau juga Thailand.
Ya saya sih sebenarnya tersesat di jalan yang benar karena tersesat di jalan yang benar. Ya, karena ada satu teman sih yang ngajakin itu awal-awalnya. Jadi saya diajakin untuk nulis dalam bahasa Bali, nulis puisi, nulis cerpen gitu. Tapi ternyata saya gagal di cerpen dan melanjutkannya di prosa liris. Itu kan nggak ada yang nulis, cuman ada Pak Dewa Kusumo sama Bu Ari Dijoyanti dan mungkin nggak terlalu banyak lah. Itu jadi, umur berapa awal pertama teman mengajarkan? Itu umur berapa ya? Baru tamat kuliah kalau nggak salah itu. Di kuliah baru startingnya mulai menyukai, itu pun karena ajakan teman. Iya, terus tapi sebenarnya belajar bahasa Bali itu udah dari SD sih sebenarnya. Nulis aksaranya. Anacarakanya udah dari SD. Emang kita dapat pelajarannya kan. Cuman kalau nulisnya kan kita nggak sefasih mungkin kayak kakak sekarang kan. Dari situ berawal. Ketika mengalami kegagalan di cerpen tadi, kenapa nggak nyerah? Kenapa berjuang? Ya buat apa nyerah? Terlanjur cinta lah. Itu ya. Tapi kalau Kak Citra awal pertama kali tertariknya justru karena apa? Kalau saya sih sebenarnya dari kuliah ya. Kuliah. Ya. Dulu ngambil apa kuliah? Sastra Bali juga. Sastra Bali, Sastra Bali. Terus di awal saya tertariknya sama menulis. Karena dari SD kita dapat nulis. Terus tertariknya nulis sih. Nulis di lontar. Kan ada nih mata kuliah di semester 7 gitu. Kita harus bisa menulis lontar gitu kan, diajarkan. Jadi dari semester 2 saya udah mulai belajar karena tidak punya kemampuan apapun di bidang menulis. Jadi kan takutnya nggak bisa mengikuti gitu kan. Nah dari situ mulai tertarik. Saya pikir semua hal yang berhubungan dengan bahasa sastra Bali itu menarik sekali untuk saya pribadi ya. Jadi mulai menulis cerpen juga di awal itu di kuliah juga di awal. Jadi ada majalah dinding untuk mahasiswa itu diisi dan nggak ada yang mau ngisi cerpen waktu itu. Sedih, Iya kan, makanya ya udah saya aja coba gitu. Jadi saya coba ya cerpen-cerpen anak muda galau menggila. Akhirnya lahirlah cerpen itu berbahasa Bali akhirnya. Gitu. Tapi apakah ada lingkungan yang ngedukung? Dalam artian kalau ketika aku ngambil jurusan A, biasanya adalah support dari orang tua atau teman-teman, jurusan ini deh. Ketika ngambil sastra Bali saat itu, apakah memang ada peran serta dari lingkungan kamu ngelihat bahwa banyak yang ngambil bahasa Bali, atau karena gini, maksudnya di tengah modernisasinya kita maksudnya ngomongin fakta ya, ada beberapa yang justru ngambil sastra yang lain bukan sastra Bali gitu. Kalau saya sih sebenarnya awalnya nggak mau ngambil sastra Bali. Nah itu cerita jujurnya ingin aku dengar. Awalnya apa? Matematika. Tetapi saya suka matematika, terus sampai kuliah pun akhirnya ngajar matematika juga untuk anak-anak itu sambil ngajar. Tapi akhirnya jalannya ke sastra Bali juga karena di matematika jauh di Singaraja waktu itu. Kemudian orang tua juga tidak mengizinkan. Akhirnya saya pikir kenapa nggak di sastra Bali biar dapat beasiswa gitu awalnya. Pemikiran sederhana biar dapat beasiswa aja dulu. Beasiswa gitu. Dapat akhirnya? Dapat. Iya dong. Kirain dia dapat. Terus. Akhirnya dapat beasiswa. Terus saya blank juga ya karena kan saya nggak bisa apa-apa nih ngomong bahasa Bali aja biasa di rumah biasa, tapi nggak punya kemampuan skill-skill yang lain itu belum terasah sama sekali. Sama sekali. Hanya bisa menulis ya SD sampai SMA kan sama ya, kita juga belajar. Cuma itu saja. Jadi hanya berusaha untuk mengikuti kuliah dulu gitu. Kemudian di semester 7 tuh ada mata kuliah juga. Ini semua karena mata kuliah tuntutan. Ini ya materi. Terus disuruh siapa sih yang bisa cerpennya di nyampe di Bali Pos atau media gitu dapat nilai A gitu. Nah, challenge-nya di situ. Iya, challenge-nya di situ. Jadi saya merasa enak nih kayaknya nulis cerpen dulu gitu. Coba-coba gitu. Saat itu judul cerpennya adalah lupa ya, Bengkung ya kalau nggak salah. Ya Bengkung. Lalu muncul di media. Belum muncul dulu, nggak segampang itu. Kirain nasib bujur gitu. Iya, yang pertama muncul di media kayaknya bukan cerpen tapi puisi malah. Puisi malah yang muncul. Saat itu Bengkung belum sesukses yang lainnya. Tapi yang menarik juga Kak Dharma, tadi kan kalau Kak Citra adalah karena awalnya sebenarnya pengen ngambil matematika nih gitu. Cuman ternyata ya udah biar dapat beasiswa ke sastra Bali. Kalau Dharma sendiri ada cerita yang lain? Ada. Dulu sebenarnya pengen jadi tentara. Jadi tentara ke sastra. Iya. Bagaimana bisa? Tapi kan masih ada ra ya. Ya. Masih itu. Maksa ya Pak. Pada akhirnya ketika tidak menjadi tentara sampai ada fokus ke sastra. Itu sebenarnya ada lomba itu di kabupaten ya. Jadi itu Bangli. Terus nulis aksara Bali. Dari sekian seumur-umur itu nggak pernah ikut lomba, tapi
sekalinya ikut lomba itu dapat juara 1. Boleh sombong ya? Oh, boleh dong, boleh. Paling bagian sombong kita potong nanti. Iya benar. Terus juara 1 itu, terus kuliah kan lanjutin ke Sastra Bali, ketemu udah itu sama teman-teman yang gila itu sama Sastra Bali, mereka ngajakin. Terus ya sampai sekarang masih nulis lah. Oke. Ingat gak seberapa banyak teman yang tertarik saat itu ke Sastra Bali? 3 orang. Hanya 3 orang saat itu. Hanya 3. Maksudnya di satu jurusan. Oh, satu. Iya, satu jurusan sih banyak waktu itu sekitar 100-an. Tapi kalau sekarang dibandingkan sekarang ya itu cuma 6 orang. Oke. Gitu. Tapi saat itu yang paling dekat adalah 3 orang. Iya, yang paling dekat 3 orang itu aja. Apa sih yang ada di pikiran kamu saat itu? Fokus ya udah ngambil Sastra Bali selain karena pengaruh teman. Apa yang ada di bayangan nantinya akan seperti apa sih gitu? Sebenarnya nggak punya bayangan apa-apa ya, cuman karena memang dari dulu SMP itu kan suka bikin puisi, tapi puisinya puisi bahasa Indonesia. Itu pakai ngerayu perempuan ya, kan PDKT ya. Terus teman-teman juga mungkin karena dilihat bagus ya, jadi teman-teman minta buatin dong buat si ngerayu si dia gitu. Kamu ada di fase ngebantuin teman untuk deket teman ya? Oke. Lalu sampai yang buatin sendiri nggak punya gitu. Kok jadi curhat? Oke, lalu? Iya. Terus waktu itu belum bahasa Bali, terus itu dah di kuliah itu mulai nulis di dalam bahasa Bali. Oke, saat itulah fokus ke bahasa Bali, ke sastra juga, nulis dan segala macamnya. Baik, obrolannya makin seru. Jadi buat Viner sekali lagi kalau misal punya pertanyaan pagi hari ini boleh WhatsApp doi di 0812 383 9100, ketik nama spasi umur spasi pertanyaan. Kira-kira apa yang kamu pengen sharing atau kan merasa pernah nggak ketika mereka merasa gengsi atau dibedakan dalam lingkungan pertemanan karena mungkin kuno sekali loh. Ya misalkan kurang gaul nih temannya, misalkan kayak gitu. Pernahkah kejadian seperti itu? Nanti kita akan kulik lagi ceritanya sama Citra dan juga Dharma. Dan yang pastinya masih ada Gung De juga dari Puri Kauhan Ubud ya. Dari Puri Kauhan Ubud yang concern banget masalah seni. Ini kali pertama bikin acara seperti ini atau sebelum-sebelumnya Gung De dan tim sudah pernah ada acara-acara tentang sastra dan segala macam? Kalau untuk lebih dekat mic-nya boleh? Kalau untuk sastra itu sebelumnya kita juga mengadakan konversi lontar. Ya, tapi untuk apresiasi sastra kayak lomba seperti sekarang itu baru pertama kali. Ini tahun pertama dan langsung masif dan membludak begitu banyak orang yang membahasnya. Kalau kemarin-kemarin sudah ada lontar. Nanti kita akan kulik lagi apakah kira-kira masih bisa mengirim karya sastra, apakah masih dibuka untuk kesempatannya, karena memang selain obrolan pagi hari ini, Doi juga mengingatkan kamu untuk mengupload karyanya ya. Nanti Gung De juga ingetin. Dan Doi mengucapkan terima kasih banyak untuk para sponsor yang sudah mendukung acara ini. Tentu saja ada Bank BRI, ada Bank Mandiri, ada Pupuk Indonesia, Pertamina, PT Telkom Indonesia, Perusahaan Gas Negara, Brantas Abipraya, ada juga Bank BNI, PLN, Solaria, Bank KB Bukopin, Adikarya, dan juga Ngopisi. Jadi hari ini adalah sekali lagi sebagai anak muda Bali, ayo kita mencari tahu dulu yuk cerita dari Dharma dan juga Citra bagaimana mereka terjun di sastra dan tanpa merasa tampaknya bukan nggak asik gitu, tapi di sini justru mereka menemukan keseruan yang sangat luar biasa. Masih di rangkaian talk show radio series Millennials Nyastre Sastra Saraswati Suwana. Nah, kalau kemarin mungkin kamu sudah lihat di Instagramnya Phoenix atau juga di Puri Kauhan Ubud sudah ada workshop di mana sebelum mengirimkan karya-karya peserta ini dibekali dulu dengan workshop bagaimana belajar, dan di situ banyak sekali anak-anak muda bahkan yang tua sekalipun ikut workshop ini di sastra modern dan juga sastra klasik. Kak Gung De dari Yayasan Puri Kauhan Ubud, sampai saat ini teman-teman masih bisa daftar gak atau submit karya untuk ikutan di sini? Sampai saat ini teman-teman masih bisa daftar sampai tanggal 1 Agustus 2021. Jadi bisa langsung daftar. Juga pengiriman karya itu sampai tanggal 1 Agustus 2021 jam 24 WITA. Sampai jam 12 malam ya. Nah, pengiriman kadang ada yang memastikan kalau sudah submit ke online atau di webnya upload takutnya nggak nyampe. Kalau mentahnya bisa dikirim juga atau kayak gimana? Mentahnya bisa dikirim juga di langsung ke Puri Kauhan. Di alamat di Jalan Raya Ubud nomor 35. Itu tapi sebaiknya dikirim aja, nanti kita rekap per minggunya itu siapa saja yang sudah kirim. Ada konfirmasinya lah ya. Di situ meninggalkan nomor handphone. Tapi kalau butuh informasi WhatsApp yang bisa dihubungi di Kak Gung De atau Yayasan, ada kontak siapa? Ada kontaknya? Kontaknya nanti bisa di DM langsung di Instagram Puri Kauhan Ubud, Yayasan Puri Kauhan Ubud, atau
WA ke 081 31 881 3919. Oke, lengkap ada di sana ya. Yeah. Nah, mengenai tentang workshop, di workshop sendiri kemarin saya sempat nonton beberapa kali lewat Zoom ya. Jadi karena sambil siaran coba tahu keseruan ketika Dharma berbagi cerita dan juga teman-teman berbagi cerita. Di situ banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul, bagaimana tips dan segala macam. Ada juga yang pagi hari ini sudah bertanya ke kita sekali lagi di WhatsApp-nya Phoenix di 0812 383 9100. Om Swastiastu, selamat pagi dari Putu Wira. Putu Wira dari Buku Jimbaran mau tanya, kalau boleh tahu, membuat cerpen sama puisi ada tingkat kesulitannya enggak? Itu pertanyaan pertama. Satu lagi, bagaimana caranya membuat puisi dan cerpen berbahasa Bali? Oke, pertanyaan kedua dan ketiga adalah satu pertanyaan lagi. Berarti 3 pertanyaan ya, Putu ya. Dari mana mendapatkan ide untuk membuat karya bahasa Bali seperti puisi dan cerpen? Saya ke Citra dulu. Tadi karena kita membahas tentang cerpen yang akhirnya masuk gitu ya. Awal mulanya mendapatkan ide itu dari mana? Sebenarnya kalau ingin mencoba untuk menulis penulis pemula ya, pengalaman saya itu tidak terlalu yang rumit-rumit dulu untuk mencari ide. Cari aja ide-ide yang memang ada di keseharian kita. Kemudian kita explore lagi dan tentu saja bekal yang utama kalau pribadi saya sih adalah membaca juga. Kemudian lebih sensitif terhadap lingkungan untuk melihat situasi dan sebagainya, karena itu berpengaruh sekali untuk kualitas tulisan kita gitu, berprosesnya. Kalau saya awal menulis itu karena memang sukanya bacanya Harry Potter. Itu awalnya. Saya penggila Harry Potter. Kita tes mantra Harry Potter gimana? Expecto Patronum. Ini benar-benar loh. Ya, modern tapi tidak meninggalkan jati diri luar biasa. Oke, lanjut. Jadi J.K. Rowling itulah yang memberikan saya sebuah inspirasi. Saya pengen membuat dunia seperti J.K. Rowling. Itu awalnya sih dengan berkarya seperti Harry Potter ini, Harry Potter ini. Nah, tapi memang tahap-tahapnya kan memang cukup ini ya, harus terus berproses. By process. Iya benar. Nah, kualitasnya pun akan terus berproses kalau kita tekun terus menulis. Nah, ide-ide ini saya ambil biasanya dari keseharian saya di rumah, kemudian dari cerita-cerita, gibah-gibahan orang itu kan bermanfaat juga. Menjadikan karya. Iya, menjadikan inspirasi. Kemudian kita eksplor lagi dengan menambahkan, dan memang harus membaca karya-karya yang lain. Oke, perbanyak referensi berarti ya? Iya benar. Kalau tidak ada referensi itu nggak bisa nulis juga gitu. Oke, baik. Tapi kalau kesulitannya sendiri? Kalau kesulitan sebenarnya kadang-kadang idenya ada, tetapi kita tidak bisa mengeksplornya. Nah, di situ kita harus lebih banyak lagi berpikir untuk diri sendiri. Oh, mungkin saya kurang baca. Mungkin ide ini juga harus saya kembangkan dengan cara yang lain. Mungkin ada karya yang menginspirasi saya. Jadi harus balik lagi ke itu gitu. Baik, luar biasa. Tapi satu hal yang terpatahkan adalah ternyata kamu pun sebenarnya mengidolakan J.K. Rowling juga. Iya yang mana dia adalah penulis luar. Yap. Walaupun kamu berkarya di sastra Bali. Luar biasa. Keren. Ya, doakan saya biar ketemu J.K. Rowling ya suatu hari nanti. Amin. Amin, saya doakan ya. Nah, bagaimana ke Dharma? Tadi ada pertanyaan dari Wira juga masalah ide. Biasanya ide kamu dapat dari mana? Ya, ide ada di mana-mana ya sekarang. Saya dapat ide misalkan buat puisi tentang mikrofon misalkan atau apa begitu kan bisa aja itu. Asalkan berarti peka kayak Citra tadi, peka mas keliling. Makanya sastrawan itu pasti peka dia. Tapi belum laku. Tadi adalah dari ide apa yang ada sekeliling kita. Tapi kalau tantangan kamu menulis tulisan, apa biasa yang menjadi tantangan yang sulit? Biasanya kan kita nangkep suasana ya. Jadi ada suasana-suasana yang nggak ada kata-katanya itu. Misalkan susah digambarkan. Iya, susah sekali itu. Itu memang susah banget itu, makanya saya sering kali itu artinya berusaha untuk mencari cara lain untuk mendeskripsikannya gitu. Jadi misalkan kesunyian yang sangat sunyi itu apa ya bahasanya. Nah, karena nggak ketemu di bahasa Bali yang sekarang mungkin. Nah, saya nyari kalau Mbak Citra tadi kan ke J.K. Rowling. Saya ke sastra Bali yang agak kuno. Jadi ke siapa sastra beliau? Jawa kuno. Jadi empu-empu yang kuno yang dulu. Dari mana kamu dapat referensi itu? Kan belajar. Jadi suka download lah. Banyak yang gratisan. Dari pengajar itu akhirnya tahu tokoh-tokoh sastra tersebut. Iya. Luar biasa sekali. Tapi yang luar biasa adalah ya seperti Do bilang tadi, tidak semelulu ini identik dengan sesuatu yang kuno. Iya, karena betul. Belajar ini bisa terus dimulai sekarang pun tidak ada kata terlambat.
terlambat. Berarti kalau aku baru tertarik sekarang ingin menulis cerpen atau sastra tulisan yang lain berbahasa Bali, nggak terlambat dong? Iya, nggak ada kata terlambat. Sangat-sangat bisa sekali. Betul. Tapi bagaimana adalah kita punya kepekaan, bagaimana mau belajar juga karena by proses ya. Mudah-mudahan Wira tadi puas dengan jawaban yang kita kasih. Tapi balik lagi, ketika membuat satu karya, membuat sebuah tulisan, akhirnya diapresiasi di tingkat nasional, bagaimana perasaanmu? Ya tentu saja bahagia lah. Bahagia, sangat-sangat bahagia. Tapi yang saya harapkan sekarang sih di lingkungan kita sendiri ya, ada yang mengapresiasi juga. Artinya, ya makanya terima kasih Phoenix Phoenix Radio dan Puri kawan Ubud juga itu yang support berarti ya. Sangat terima kasih lah. Sudah support seperti ini. Bahagia sekali. Kalau Kak Citra, penghargaan. Kalau masalah penghargaan sih awalnya kan emang nggak itu ya, awal yang targetnya ingin dicapai bukan di situ, gitu kan, ya bukan kan? itu, bukan itu, tapi kemudian dapat penghargaan ya benar-benar ngerasa wow. Kemudian ya, apalagi penulis perempuan tuh dikit banget. Benar. Ya sangat bisa dihitung dengan jari ya. Perempuan-perempuannya sibuk soalnya. Jadi saya merasa sangat bahagia dan saat ini nih misalnya ada Puri Kauhan yang membuat kegiatan dan bisa ngomong di Phoenix juga kan, ini anak muda semua nih gitu. Jadi benar-benar merasa wah ini nih dunia sastra Bali modern nih bakal berkembang lagi dan sastra Bali klasik juga gitu. Jadi mungkin dengan ada di Phoenix sekarang, anak-anak muda tuh pasti oh iya ada dunia seperti ini juga di Bali gitu, dan ada orang-orang yang nggak orang tua aja gitu, ternyata juga kita juga suka Korea, suka J.K. Rowling juga, Harry Potter dan yang lainnya gitu. Jadi sangat menyenangkan sebenarnya dunia ini. Berarti setuju dong sastra Bali itu keren ya. Oh, iya dong. Asalkan kita menggali lagi dan mencari tahu lagi. Pertanyaan masih dibuka di 0812-383-9100 buat kamu yang pengen tanya-tanya kayak Wira tadi. Silakan sekali lagi, Doi buka kesempatan buat kamu yang pengen tanya ke WhatsApp-nya Phoenix ya. Sekali lagi adalah di 0812-383-9100. Nah, balik lagi mengenai tulisan atau karya-karya yang kalian buat. Tadi mendapat inspirasi dari apapun, terus juga penghargaan sudah dapat walaupun goalsnya bukan di situ. Tapi support tertinggi yang kamu dapat dari siapa? Atau yang ketika kita kan up and down itu pasti ada. Ketika karya, aduh kurang puas nih sama karya. Apalagi kalau kita belajar berarti tidak pernah puas. Karena kita terus belajar kan kayak gitu. Support tertinggi atau terbesar kamu dapat dari mana? Kalau saya dari suami. Iya, kalau suami saya memang sefrekuensi juga. Jadi setiap berkarya dia yang membaca, dia pembaca pertama selalu. Pembaca pertama, ya, kemudian dia ngasih masukan dan keluarga saya sih, adik-adik gitu kan. Saya selalu setiap hari bicara tentang judul, misalnya judul karya kayak buku saya yang kemarin terbit Outkelor ya judulnya. Jadi untuk menentukan bagaimana si Outkelor ini nanti jalannya, konflik dan sebagainya, selalu setiap hari adik saya sampai bosan, aduh masih ya ngomongin Outkelor, kapan sih dia lahirnya gitu. Jadi seperti itu, support seperti itu, dan juga komunitas sih sebenarnya. Teman-teman. Sorry saya potong. Komunitas ini ada komunitasnya? Ada dong. Ya, komunitas sastra Bali modern ada. Kemudian komunitas-komunitas yang memang untuk sastra Bali klasik juga ada. Komunitas yang suka digitalnya juga ada untuk sastra Bali gitu. Jadi ada. Semuanya ada. Di situ dapat sharing ilmunya. Jadi benar. komunitas ini memang apa namanya, ada jadwal tersendiri untuk kumpulkah atau seperti apa? Sampai kalian menemukan komunitas berapa lama? Enggak lama sih, karena kan kita dulu sebelum zaman online ini kan kita sering ketemu, misalnya ada bedah buku nih, di situ kita ketemu, tukaran nomor WhatsApp, kemudian kita bikin kegiatan. Kebetulan juga yang gabung di situ tuh nggak sastra Bali aja gitu, jadi anak matematika juga ada yang suka nulis sastra Bali kayak gitu. Jadi kita langsung bikin WhatsApp, bikin grup. Nah, kegiatan-kegiatannya kita saling info gitu ya. Di situ, akhirnya sama-sama tahu. Kalau Dharma, seberapa sering kamu datang ke komunitas? Apakah sekarang ketika sudah ada di atas sudah jarang ke komunitas? nanya gitu loh. Sombong banget. Enggak kan, kita bikin kesan agak tinggi ya. Iya, benar. Iya sih. Tapi ya aku sendiri di Bangli ya. Di Bangli itu ada Bangli Sastra Komala yang dibangun sama teman-teman. Itu masih aktif sampai sekarang, meskipun memang kita untuk bertemu itu juga jarang ya. Karena sekarang kan memang kita di pandemi Covid kan, Bangli online. ini hebat, dia punya Sastra Bali Komala tuh sendiri dia Bangli. Kami. Itu sejak kapan ada? Itu sejak tahun berapa tuh? 2015 kan. Udah lama berarti. Udah lama. Dan itu memang rutin berkegiatan. Biasa dalam kegiatan itu, kalau tadi kan Kak Citra ada bedah buku dan segala macam. Kalau di situ di community kami sekedar ngobrol-ngobrol aja biasa. Sharing aja biasa juga. Terus kumpul-ngumpul untuk sekedar pesta puisi juga pernah. Pesta puisi itu dalam artian adalah
adalah baca puisi. Oke, aku baca, Dharma baca, Citra baca. Semua orang yang datang ke acara itu wajib hukumnya baca puisi. Oh gitu. Puisi Bali ya? Iya dong. Masa puisi bahasa Inggris? Kan gak mungkin ya. Oh begitu. Oke, tampaknya kegiatan-kegiatan seru lainnya juga ada di komunitas ya. Nanti kalau misalkan pengen kontak komunitas, kalian tahu kontaknya kan? Iya, Oke, nanti jangan dikasih tahu sekarang. Tapi sekarang adalah kamu boleh kasih pertanyaan ke Doi di 0812-383-9100. Obrolan ini masih sangat seru. Sampai jam 9 kita berarti kurang lebih masih ada 20 menit atau satu segmen lagi untuk ngobrol. Dan masih ada Dio Sandra di rangkaian talk show radio series Millennials Nyastra. Sastra Bali itu keren. Kita belajar sama Citra dan juga Dharma dari cerita-cerita apa yang tadi sudah di-share atau apa yang sudah disampaikan, kesulitan atau juga mendapatkan ide. Ternyata ide bisa muncul dari mana saja dan kapan saja. Tadi aja ketika melihat Doi, dia sudah mulai berpikir ada ide. Oh, satu pertama adalah puisi Bengkung. Satu lagi adalah mikrofon judulnya. Iya ya? Oke. Tapi yang paling penting adalah ketika Citra tadi cerita dia sebenarnya mengidolakan penulis dari Harry Potter, atau juga Dharma bercerita tentang bahwa awalnya pengen jadi tentara, akhirnya terjun di sastra. Selain penghargaan yang kalian dapat, kepuasan apa yang didapatkan ketika belajar sastra atau terjun di dunia ini? Mungkin kalau saya sih memang tidak memiliki target yang terlalu besar-besar ya untuk hal ini. Cuma keinginan saya sebenarnya adalah pengen biar bahasa Bali, aksara Bali dan yang lainnya itu bisa dipakai juga seperti aksara Korea sih sebenarnya kan. Ya, bagaimana kita kembali lagi menggunakan aksara Bali kayak gitu. Jadi saya dan komunitas juga melakukan hal-hal itu di dunia digital sekarang. Jadi misalnya nih yang sedang saya kerjakan sekarang tuh project sama Telegram. Jadi saya nerjemahin semua kata-kata Telegram untuk biar bisa pakai bahasa Bali. Jadi baru 40% sih sekarang kalau misalnya teman-teman pakai aplikasi Telegram atau dan yang lainnya tuh bisa use in Balinese gitu. Oh, jadi, aku baru tahu itu. Iya. Aku udah pakai Telegram lama. Oh iya, tapi baru tahu ada ininya. Serius nanti kita share ya. Benar. Itu cuman install Telegram and then ada di setting atau gimana? Ada di bagian pengaturan. Oh, bagian pengaturan. Ada sebuah ini pengaturannya mau pakai bahasa apa gitu. Salah satunya Balinese. Jadi saya sama teman-teman di komunitas melakukan itu dan setelah itu pihak Mozilla juga akhirnya membuka diri. Mozilla dan yang lainnya juga memberikan proyek kecil untuk kami di komunitas Wikipedia gitu. Tolong dong kerjain juga nih untuk antar mukanya Mozilla gitu. Biar nanti kalau misalnya orang Bali mau pakai bahasa Bali atau aksara Bali nanti kedepannya nggak tahu ya, bisa kok pakai bahasa Bali gitu antar muka semuanya. Pokoknya klik gitu apa bahasa Balinya kelihatan. Oke, berarti Kak Citra sibuk di situ di Wikipedia untuk berbahasa Balinya, di Telegram juga, di digital. Iya, jadi gini, memang tradisional itu tetap penting ya. Tapi kalau memang target kita adalah generasi muda, hal yang ingin saya capai juga adalah gimana sih membuat bahasa aksara Bali itu dekat sama mereka gitu loh. Sedekat itu, kita bilang annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo kan, iya. Tangannya nggak usah. Gitu. Oh, ada di kamera ya. Kan kelihatan. Oke. Jadi seperti itu. Semakin dekat, semakin setiap hari dilihat, itu kan semakin cinta juga mereka gitu loh. Besok kalau misalnya nih sudah selesai baru 40% sih kalau Telegram banyak banget yang harus diterjemahin bener. Dan semua orang bisa berkontribusi kok di situ, menjadi kontributornya. Jadi tidak harus saya aja dengan teman-teman di komunitas. Mungkin teman-teman di sini juga berminat ya kan. Finers yang lagi dengerin kalau bisa berkontribusi. Betul banget ya. Di Mozilla juga, di Mozilla sih belum saya buka ya karena yang Telegram aja belum selesai. Jadi yang Mozilla juga belum saya buka. Teman-teman bisa nanti kita kontribusi di situ gitu. Ya sebenarnya tidak perlu takut mau pakai bahasa Bali apa gitu kan ya. Yang penting gunakan aja dulu bahasa-bahasa yang kan itu juga bahasa pemrograman kan. Jadi perlu penyesuaian. Kadang-kadang kalau kami dapat kesulitan gitu, pasti bikin polling gitu di Telegram sama teman-teman. Ayo dong bantu bahasa Balinya ini yang cocok apa sih gitu. Kayak kemarin itu kata menyematkan dalam Telegram kan banyak banget tuh. Sematkan video, sematkan foto, itu mau kita ubah kata menyematkan gitu. Terus bingung lah gitu. Bahasa Balinya apa tuh menyematkan? Nyantelang akhirnya. Teman-teman nyantel. Jadi teman-teman memilih nyantelang, ada 3 pokoknya opsi gitu kan. Ayo polling dong gitu. Polling aja. Ya udah kita polling aja gitu. Jadi model-model seperti itu kegiatannya. Intinya adalah berani dulu ya. Walaupun Kak Citra sebenarnya tidak punya harapan yang tinggi banget, tapi sudah memulai dengan angka 40%, saya pikir itu sangat luar biasa dan tidak berharap bahwa akan dapat penghargaan atau reward apapun. Iya, itu
kerja sukarelawan. Kayak meyatnya ya, santai kan kita ya. Bener. Oke, tapi harapannya sendiri atau peran serta seperti apa yang diharapkan selain yang tadi Kakak Citra ceritakan dari anak-anak muda atau masyarakat? Kalau anak-anak muda sebenarnya kan bisa melakukan banyak hal ya di bidang ini, mulai tertarik dengan aksaranya, mulai tertarik dengan bahasanya gitu. Yang penting itu tidak perlu takut dengan apapun yang berbau sastra Bali, karena tidak selalu hal-hal yang berbau bahasa Bali itu berhubungan dengan yang kuno-kuno aja gitu kan ya. Buktinya kami semua di sini tuh hidup dengan dunia ini juga, membangun ruang ini juga gitu ya, dengan Puri Kauhan Ubud ya yang selalu mendukung kami juga untuk kegiatan-kegiatan. Itu benar-benar memberikan saya tenaga yang lebih besar lagi gitu. Semangat lagi ya. Iya dong, apalagi sekarang Phoenix udah ikut lagi ya kan. Kalau Dharma, harapannya sebenarnya dengan kita ngobrol seperti ini, apa sih yang menurut kamu harus dipahami oleh anak-anak muda yang lagi dengerin? Sastra Bali itu asik ya. Asik, keren. Oke. Easy lah. Oke, easy ya. Easy banget. Jadi nggak susah itu bikinnya. Tinggal kalau misalkan nggak tahu apa bahasa Balinya menyematkan, tinggal bikin pole. Iya. Kalau nggak tahu bahasa Balinya apa langit misalkan, ya tinggal cari di kamus, itu banyak itu. Jadi ada banyak cara biar kita bisa tahu kata per kata itu apa. Jadi harapan saya ke depannya sih makin banyak orang yang menulis dalam bahasa Bali ya. Soalnya kami di komunitas sastra Bali juga punya majalah khususnya. Itu diampu oleh Supartika, itu Suara Saking Bali namanya. Suara Saking Bali. Jadi siapapun yang pengen berkarya bisa masukin ke sana juga untuk latihan lah. Jadi nggak ada filter sih sebenarnya di sana. Iya, yang penting dimuat aja dulu. Berani aja dulu. Ini waktu kita makin mepet ya. Saya udah dikasih kode sama produser. Ini kita punya sastra Saraswati Sewana dari Yayasan Puri Kauhan Ubud. Buat yang belum mengirim karyanya, pesan apa yang ingin kamu sampaikan? Singkat aja. 1, kirim buat karya itu. 2, kirim sesegera mungkin. 3, jangan takut nyastre. Nyastre itu never die lah. Mantap. Kak Citra. Kalau saya segera selesaikan, idenya cepat dicari, kemudian segera kirim, dan setelah dikirim, setelah punya karya, ayo berkarya lagi gitu. Jangan sampai berhenti di sastra Bali, sastra Sewana ini gitu. Mantap. Kalau Kak Gumde? Ya, Yayasan Puri Kauhan Ubud berharap peserta-peserta yang mengikuti apresiasi sastra kali ini tidak berhenti berkarya sampai sini dan terus berkarya setelah acara-acara ini gitu. Jadi supaya sastra tetap lestari agar budaya tidak ditinggalkan. Karo, mari kita belajar bersama-sama kayak gitu ya. Gumde, Citra, Dharma, terima kasih banyak hari ini udah ngobrol sama Doi. Kita banyak membuka persepsi baru ketika ternyata teman-teman aku ini bercerita sastra tapi nyanyi juga bisa BTS kok. Itu seru sekali ya. Tapi lebih seru sekali, jangan lupa kamu untuk kunjungi www.purikauhanubud.org ya. Jadi sekali lagi www.purikauhanubud.org atau ORG atau WhatsApp 081318813919 untuk informasi mengenai sastra Saraswati Sewana. Jadi sekali lagi, karya ditunggu sampai dengan 1 Agustus 2021 jam 12 malam. Buruan upload ke bit.ly/upload Saraswati Sewana. Jadi karya kamu ditungguin, dan tungguin juga rangkaian talkshow radio series Millennials Nyastre eksklusif hanya di Phoenix Radio Bali setiap hari Jumat. Dodio Sandra.